income generator yang ketiga atau catering box atau nasi box. Ya, catering ini potensinya luar biasa. Kita ada salah satu member namanya, ini udah senior juga, namanya Eyang Vidi. Pernah dengar Vidi Catering di Jogja? Nah itu salah satu member Kuliner Mastery. Dia cerita mulainya dari catering rantangan, dari catering rumahan, sampai sekarang bisa pegang catering haji. Ya, catering haji itu sekali ini bisa 30 miliaran. Ya. Dan banyak juga teman-teman saya yang mulai dari catering gitu ya, walaupun tempatnya di dalam gang, bukan di pinggir jalan utama, omsetnya ratusan juta per bulan. Nah, di bisnis kuliner ini Bapak Ibu, kita bisa punya sumber omset atau sumber rezeki yang nggak disangka-sangka. Ini sumber rezeki yang banyak diharapkan sama pengusaha. Rezeki yang nggak disangka-sangka. Saya pernah dapat telepon, Mas, boleh kita pesan nasi box? Oh boleh Pak, silakan. Buat kapan? Buat tanggal sekian. Berapa jumlahnya Pak pesanannya? 100.000 box. Waduh, 100.000 box gitu ya. Per hari 10.000 buat 10 hari. Kira-kira kaget nggak dapat order 100.000 box 10 hari? Okay. Nah, kaget ya. Nah, itu kan rezeki yang nggak disangka-sangka, menggembirakan gitu ya. Waktu kapan itu? Waktu Asia Afrika 2015 ya, ini salah ketik. Waktu Asia Afrika saya dapat pesanan nasi box sehari 10.000 box selama 10 hari. Ya. Nah, yang senang pas bikin invoice-nya, bikin tagihannya. Cuma 10 hari bisa nggak kelihatan ya. Ini 3 miliar 249 juta waktu itu angkanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, jurus yang ketiga ini, pahami income generator di bisnis Bapak Ibu dan mulai lakukan optimasi. Karena bisnis kuliner ini potensi income-nya luar biasa. Bisnis apa selain bisnis kuliner yang bisa punya sumber income sebanyak ini? Ya. Gimana tadi Bu? Masih mau bisnis kuliner? Masih? Oh ya, syukur ya. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Harus makin semangat nih bisnis kuliner ya. Oke, sekarang kita masuk ke jurus yang keempat. Seperti yang saya bilang tadi, saya bukan cuma ngajarin jualan makanan, tapi juga bagaimana Bapak Ibu bisa memfranchise-kan. Untuk memfranchise-kan itu syaratnya tidak sulit. Kita ngacu atau kita mengacu pada peraturan pemerintah atau undang-undang. Jadi peraturan pemerintah itu syarat supaya kita bisa memfranchise-kan bisnis kita, yang pertama harus punya keunikan. Keunikan tadi saya sudah sampaikan di jurus yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisnisnya harus sudah profit. Tadi profit saya sudah sampaikan di jurus yang ketiga. Dan kemudian harus punya sistem dan sistemnya bisa diduplikasi. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana cara membuat sistem, kita sepakati dulu apa itu definisi dari sistem. Definisi dari sistem adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu adalah sistem. Jadi ngomongin sistem itu bukan soal sistem yang canggih, mahal, sederhana, modern. Yang penting tujuannya tercapai. Punya sistem mahal, modern, kalau tujuannya tidak tercapai, percuma. Pagi hari ini kita akan belajar membuat sistem dari tukang pecel lele kaki lima. Ya, yang ngomong juga tukang pecel lele, gitu ya. Jadi ngomonginnya pecel lele. Coba kita perhatikan, apakah tukang pecel lele kaki lima punya sistem? Ada yang bilang punya, ada yang bilang enggak. Jawabannya punya menurut saya. Coba kita perhatikan, bagaimana sistem order atau sistem pemesanan di tukang pecel lele kaki lima. Biasanya di tukang pecel lele kaki lima itu selalu ada etalase kaca. Etalase kaca isinya ayam yang udah diungkep, bebek yang udah diungkep, tinggal goreng, tahu, tempe, dan kawan-kawan. Semua ada di etalase itu. Cara ordernya atau sistem ordernya gimana? Ya customer tinggal tunjuk etalasenya, touchscreen ya. Atau tinggal ngomong aja sama mas-masnya ya. Lalu sistem produksinya gimana?
Nah, penggorengannya biasanya selalu ditaruh di sebelah kanan atau di belakang yang terdekat dengan etalasenya. Tujuannya apa? Supaya gerakannya efisien, supaya mudah dijangkau. Karena orangnya cuma satu di situ. Nah, tukang pecel lele kaki lima ini dia memahami yang disebut dengan flow customer yang datang ke tempat dia. Atau bahasa sekarang ini, bahasa kerennya customer journey-nya. Jadi customer dari mulai parkir sampai bayar di kasir sampai balik lagi ke tempat parkir udah tahu, kebiasaannya ya begitu-begitu aja. Jadi mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai layout, posisi etalase, posisi penggorengan sampai posisi tempat duduknya. Mereka sudah atur berdasarkan kebiasaan konsumen yang datang ke tempatnya. Nah, karena tukang pecel lele ini sistemnya belum tertulis atau terdokumentasi, sehingga biasanya bukan disebut sistem, tapi disebutnya pakem. Nah, pakemnya itu bisa diduplikasi nggak? Bisa. Buktinya apa? Pakemnya tukang pecel lele se-Indonesia sama. Dari mulai layar bioskopnya di depan gitu ya, spanduknya, kemudian terpalnya, layout mejanya, posisi etalasenya, semua sama. Ya. Nah, itulah cara membuat sistem, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan dari mulai tampilan depan, kemudian alur operasionalnya. Kalau kita udah ngerti flow customer atau kebiasaan customer yang datang, kita nggak perlu punya karyawan banyak. Saya pernah ke Jepang sebelum pandemi, saya makan di satu restoran ramen, ngantri, tapi karyawannya cuma 1 orang. Saya pastiin lagi benar-benar cuma 1 orang karyawannya. Nah, bagaimana sistem yang mereka pakai? Jadi saya ngantrinya di alat yang namanya vending machine. Jadi vending machine itu kayak buat beli minuman gitu ya, yang masukin uang kertas, nanti keluar dari bawah. Cuma ini saya masukin uang kertasnya, saya pilih menunya touchscreen gitu. Saya pilih ramennya, kuahnya apa, toppingnya apa aja. Nanti keluar kayak alat kayak pager gitu ya, kayak pager yang nanti ngasih tahu kalau makanannya udah selesai. Jadi karyawannya yang 1 orang itu tugasnya dia cuma meracik-racik aja, dan udah di prepare semua, jadi ngeraciknya cepat. Masuk, kuah, masuk, kuah. Ya. Nah, begitu makanan saya udah alatnya bunyi, saya ambil makanan saya duduk di meja saya makan, selesai makan saya pengen minum, ada yang nganterin nggak minumannya? Nggak ada. Ada dispenser, saya tinggal pilih tuh, ada beberapa minumannya, saya pilih aja mau minumnya mana. Selesai makan, selesai minum, ada yang bersihin meja nggak? Nggak ada. Ada tulisan besar di atas, Mas Bro, kalau udah selesai makan taruh sebelah sana, katanya. Kurang lebih gitulah bahasa Jepang, ya. Udah ambil piring kotor, gelas, taruh di stasiun piring kotor. Habis itu pulang. Orang kan datang ke tempat kita mau makan, kebiasaannya ya gitu-gitu aja. Acaranya ya itu-itu aja. Nah, semua harus kita prepare. Kalau udah kayak gitu, buka cabang itu bukan satu hal yang sulit. Nah, kebetulan kemarin juga setelah pada saat pandemi saya buka 13 outlet baru. Nah, Mas, kalau banyak cabang itu ngurusin orangnya gimana? Nah, kita masuk ke jurus yang kelima. Powerful team setup. Bapak Ibu, setelah saya menjalankan bisnis ini, ternyata saya memahami bahwa bisnis ini adalah tentang bagaimana kita mengelola manusia. Kenapa? Karena semuanya customer kita adalah manusia. Semuanya karyawan kita adalah manusia. Semuanya partner bisnis kita, investor kita, semuanya adalah manusia. Kalau kita nggak bisa mengelola manusia, itu berarti kita nggak bisa berbisnis. Nah, ada ilmunya yang bisa kita pelajari. Ilmunya namanya leadership. Hal yang paling mendasar dari leadership itu adalah
komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi yang efektif dengan tim kita atau karyawan kita. Caranya supaya efektif gimana? Kita harus memahami level kedewasaan karyawan kita. Semakin kita memahami level kedewasaan mereka, maka komunikasinya juga akan lebih efektif. Ibaratnya kita punya anak nih, anak kita ada yang SD, ada yang SMA. Cara ngomongnya pasti beda ke anak SD sama ke anak SMA. Nah, makanya saya bagi menjadi, ini yang di belakang kelihatan nggak? Kalau ini kelihatan ya? Saya bagi menjadi 4 level kedewasaan atau 4 level maturity. Ya, kebaca yang belakang? Kebaca ya? Oke. Ini kita bagi 4, ada level maturity 1, maturity 2, maturity 3, maturity 4. Siapa itu karyawan dengan level maturity 1? Itu karyawan baru. Karyawan yang baru masuk ke tempat kita, itu level maturity-nya 1. Dia tidak tahu, kemudian dia tidak mau. Bukan nggak tahu apa-apa dan nggak mau ngapa-ngapain, ya karena karyawan baru nggak ngerti apa-apa. Disuruh apa-apa juga bingung kalau nggak dikasih tahu. Nah, tugas kita apa? Cara kita berkomunikasi dengan mereka, kasih mereka instruksi tertulis. Wajib tertulis. Kenapa harus tertulis? Karena karyawan kita ini bukan orang sakti, bisa baca pikiran kita, bisa tahu apa maunya kita, nggak mungkin. Jadi harus ditulis. Cara nulisnya gimana? Kalau saya pakai tools yang namanya fixed time, fixed position. Jadi jamnya jelas, dari jam 9 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 12, jam 1 sampai dan seterusnya sampai warungnya tutup. Sectionnya jelas, section dapur sama section depan, nama-namanya jelas, posisinya jelas, tugas dan tanggung jawabnya jelas. Tujuan dibuat ini supaya apa? Supaya karyawan kita, mereka berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu harus ngerjain apa. Dan kita juga nanti ngecek dan kontrolnya gampang. Inilah yang kita kenal dengan istilah job description. Cuma job desk-nya kita buat lebih spesifik. Ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan punya karyawan level M2. Apa itu level M2? Ini karyawan yang mau melakukan tapi tidak tahu cara melakukannya. Cara berkomunikasinya gimana dengan karyawan level M2? Kasih yang namanya SOP, lakukan yang namanya training, lakukan yang namanya role playing atau simulasi. Apa itu SOP? SOP singkatnya gitu ya, saya bilang itu cara kerja yang kita mau atau standar operating procedure. Sederhananya fungsi SOP itu ginilah. Bapak Ibu, di setiap tempat usaha selalu ada 2 tipe karyawan. Ada karyawan rajin dan ada karyawan males. Kalau yang rajin bakal nular nggak ke yang males? Yang males bisa ikut rajin. Jarang ya, nggak ada ya. Tapi yang rajin bisa ketularan males. Gimana caranya supaya yang rajin dan yang males cara bekerjanya sama? Supaya hasil kerjanya sama, cara bekerjanya juga harus sama. Nah, sekarang enak Bapak Ibu, bikin SOP itu sudah ada teknologi yang namanya handphone. Bapak Ibu bisa bikin SOP
pakai handphone. Ada yang tahu pakai aplikasi apa? Bikin SOP? Ya, aplikasinya namanya kamera. Ya. Keluarin handphonenya, buka kameranya, rekam bagaimana cara kerja yang kita mau. Ya. Nah, ini contoh SOP pakai video. Jadi kita akan suruh karyawan kita ngerjain sesuai dengan video ini. Karena kalau cuma disuruh nggak ada SOP-nya, yang males sama yang rajin pasti hasilnya sama. Nah ini kita kasih contoh. Ini cara yang salah kayak gini ya. Ini cara yang kalau cara kerjanya sama, hasilnya sama nggak kira-kira? Hasilnya sama. Makanya tujuan SOP ini salah satunya adalah supaya kita nggak tergantung sama karyawan. Ya. Jadi karyawan ya siapapun nanti yang datang tinggal kita kasih SOP-nya. Nah, saya sekarang kebanyakan SOP itu pakai video, lebih gampang. Dan bikin SOP ini ya harus kita update terus. Bikin SOP ini bukan kayak bikin akte kelahiran, bikin sekali berlaku seumur hidup gitu ya. Harus rajin kita bikin, gampang kok bikinnya. Ada SOP video, ada juga SOP deskriptif atau SOP yang tertulis. SOP yang tertulis biasanya ngatur apa? Salah satunya ngatur soal kasbon. Kasbon kalau yang nggak diatur ya kasih tahu apa karyawan ya akan kasbon setiap saat. Kalau di saya, kasbon ini ada prosedurnya. Jadi kasbon itu ada tanggalnya. Di tempat saya hari kasbon nasional itu setiap tanggal 13. Ya. Jadi kalau mau kasbon, karyawan harus ngisi form kasbon dulu. Keperluannya buat apa. Nanti diajukan setiap tanggal 15, cairnya setiap tanggal 15. Dan kasbonnya nggak boleh lebih dari 300.000. Kenapa? Karena kasbon itu dipotong dari gaji. Kalau ngambil kasbonnya gede, potongan gaji nanti dia terima gaji kecil dan biasanya kerjanya akan ogah-ogahan. Nah, tadi sudah kita bikin SOP, kita lakukan training gitu ya. Jadi ini apa? Mau tidak tahu, kita kasih SOP, kemudian training, ada role playing atau simulasi ya. Ini contoh training. Nah, training itu apa aja yang biasa dilakukan kalau di restoran? Training itu tentang standarisasi produk gitu ya. Jadi bagaimana kita masak itu konsisten. Jangan mikir bahwa biskuiter ini gampang tinggal masak. Nah, coba bayangkan kita punya punya customer sehari 100 orang. Berarti dalam sebulan kita melayani 3.000 orang. Dalam setahun kita melayani 36.000 orang. Bisa nggak kita konsisten dalam menyajikan hidangan? Itu harus di training karyawan kita. Kemudian dari sisi pelayanan, dari sisi pelayanan apa aja? Ya tadi konsistensi produk sama lead time, kecepatan penyajian. Kenapa harus kecepatan? Karena seenak apapun makanan kita, kalau pelayanannya lama, orang nggak akan balik lagi, dijamin. Makanan seenak apapun akan jadi nggak enak kalau pelayanannya lama, karena mood customer sudah rusak. Nah itu harus kita latih. Kenapa mie gacoan bisa rame di mana-mana? Ya karena dia punya sistem pelayanan yang cepat. Semakin cepat pelayanannya, semakin cepat orang keluar masuk di bisnis kita. Ya. Nah, ini cuma contoh ya, ini contoh-contoh training. Jangan dipegang.
Jangan pernah pegang bagian atas gelas. Nah, bagian ini nggak boleh dipegang, nggak boleh begini, ya, nggak boleh begini. Pegang bagian bawah, karena ini buat mulut. Ya. Nah, jangan pegang bagian atas gelas. Kalau makanan yang berkuah-kuah, jangan sampai jempolnya masuk ke kuah, gitu ya. Kadang ada yang jempolnya sampai masuk ke kuah. Begitu ditanya, Mas itu kok jempolnya masuk? Ini justru yang bikin enak. Terus apalagi ini contoh misalnya supaya gesit, gitu ya. Ceritanya ada customer lewat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, maka Bapak Ibu akan punya karyawan level M3. Apa itu karyawan level M3? Dia tahu apa yang harus dilakukan, kemudian dia mau melakukan. Berarti Bapak Ibu sudah punya karyawan yang terlatih. Nah, kalau sudah punya karyawan begini, lebih enak komunikasinya. Bapak Ibu sudah mulai bisa melakukan delegasi, kemudian kasih target, ya, kemudian kasih bonus atau reward. Nah, tapi nanti ada juga karyawan level M4 yang dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak mau melakukan. Dia udah tahu SOP-nya, udah kita ajarin, tapi sama dia nggak dikerjain. Ada nggak biasanya? Ada. Karyawan yang di mana biasanya? Senior. Yang udah lama-lama. Masalahnya apa biasanya? Ujung-ujungnya minta apa? Naik gaji. Udah itu aja masalahnya. Ya. Terus gimana cara berkomunikasi dengan mereka? Lakukan yang namanya co-and-co, coaching dan konseling. Coaching itu lebih dievaluasi lagi cara kerja dia, konseling itu dimotivasi dan tarik lagi dia ke level M3. Kalau udah di coaching nggak bisa, konseling nggak bisa, berlakukan surat sakti yang namanya SP1, SP2, SP3. Jangan didiemin aja. Masalah-masalah terjadi dan semakin besar karena pembiaran. Ya. Jadi kita harus punya skema komunikasi ini, Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya lakukan di tempat saya. Ya. Masalahnya itu aja. Biasanya kalau di bisnis di bisnis kuliner ini ya cara berkomunikasinya ya ini aja. Gitu. Itu ya. Nah, ini ada survei kepuasan karyawan.